Halo Sobat Kingdom Generation, ketemu lagi dengan saya Joe dan Nathan. Asik, Nathan. Yang pastinya kalau ngomongin Kingdom Generation itu ngomongin tentang kehidupan yang apa ya, yang sehari-hari lah, obrolan sehari-hari. Terus juga kadang-kadang Nathan juga mungkin punya pertanyaan-pertanyaan yang, aduh aku mesti nanya sama siapa ya? Aku nggak tahu mesti nanya sama siapa. Nah, ada kolom chat, ada kolom komen. Di situ kamu boleh tulis apa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pengen banget tanya di gereja atau ada pemimpin rohani kamu tapi kamu nggak berani atau nggak sempat tanyain atau mungkin tabu tanyain. Nah, silakan tulis di tombol komen, di kolom komen atau di kolom chat kita. Nah, kan bicara soal gereja, bicara soal apa ya, kehidupan kerohanian nih. Ada satu kata nih yang biasanya erat banget tuh. Pelayanan. Iya, pelayanan. Nah, kalau aku boleh nanya sama kamu, kamu mau melayani di bidang apa sih? Aduh, saya juga bingung, Kak. Hah? Soalnya ya aku bisa apa, Kak? Nih? Loh, mana aku tahu kamu bisanya apa? Iya. Menurut kamu bisanya apa? Iya, apa banyak kekurangannya gitu kan saya. Terus kalau pelayanan itu kan saya juga bingung, emang ada yang bisa saya layani gitu, Kak. Oh, oke. Jadi kamu maksudnya mikir kalau misalnya pelayanan tuh kamu bisa maunya melayani apa? Terus kamu bisa ke siapa gitu pelayanannya gitu ya, intinya gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri, menurut kamu nih, menurut seorang Nathan, pelayanan itu apa sih? Pasti ya pelayanan gereja sih. Oke. Kayak contohnya ya jadi main musik atau enggak multimedia kan, pelayanan gitu di Aser. Iya, gitu. iya. Iya, ada banyak orang ya kalau misalnya ngomong kata pelayanan gitu ya, itu selalu pasti identiknya sama sesuatu yang dilakukan di dalam gereja, biasanya kayak gitu kan, pasti nggak jauh-jauh dari sana. Pelayanan, dari mana lu? Pulang pelayanan, ya, pulang pelayanan. Jadi apa? Jadi pintu, jadi pintu melayani setiap orang yang masuk dan keluar. Nah, jadi pasti gitu kalau ngomong pelayanan, pasti ngomongnya pasti ada hubungannya sama gereja, pelayanan sifatnya rohani gitu ya. Bahkan ada orang yang bangga banget sampai dia misalkan, dari mana pelayanan? Iya nih jadwal gue sibuk nih, sampai tahun 2025 nih udah nggak ada jadwal lagi ya sih gitu kan, saking sibuknya. Nah, tapi sebenarnya apa sih arti pelayanan gitu ya? Dan kenapa kalau kita ngomong kata pelayanan selalu identik dengan gereja? Kenapa harus gereja gitu? Kenapa nggak tempat lain? Iya. Apakah benar bahwa pelayanan itu hanya di gereja? Nah, kita lihat sama-sama. Ada firman Tuhan yang bisa kita buka di kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2, ayat 44-47. Nah, ngomongin Kisah Para Rasul, di pasal 2 ini tuh kita bisa ngebayangin bahwa Yesus itu baru aja, atau Yesus tuh baru-baru aja naik ke surga. Dan ada banyak kumpulan orang percaya yang mereka akhirnya berusaha untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dengan cara mereka berkumpul satu dengan yang lainnya. Jadi situasi seperti itu. Nah, di ayat 44, kisah Para Rasul 2 ayat 44, firman Tuhan bilang gini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini menarik nih, di ayat 44 nih. Dibilang, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi mereka itu nggak ada di tempat masing-masing, enggak. Mereka tetap kemana-mana tuh berkumpul di satu tempat gitu loh, dan mereka jadi satu. Satu hati tuh nggak harus jadi satu tempat, satu ruangan terus gitu. Tidur bareng, makan bareng, nggak harus juga selalu satu ruangan. Tapi bicara jadi satu tuh gini, bahwa mereka itu ngerasa bahwa satu dengan yang lainnya itu terkoneksi gitu ya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wah, kalau dipikir-pikir enak banget ya. Jadi kalau misalkan Nathan punya nasi, saya punya ikan nih, asik. Kita makan barengan, bisa makan barengan. Aku bagi ikannya, kamu bagi nasinya. Terus orang lain punya buah, kita bisa makan bareng-bareng sama-sama karena kepunyaannya Nathan, buat Nathan itu bukan lagi milik Nathan, tapi milik seluruh orang percaya yang berkumpul di situ gitu loh. Iya. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ngebayangin nggak sih? Kalau misalkan nih, Bobby, ada orang namanya Bobby di sini, gitu ya. Dia tahu bahwa misalkan ada seorang namanya Cindy, asik. Ya, misalkan ada orang percaya namanya Cindy gitu. Dia tahu Cindy ini perlu sesuatu, tapi dia nggak punya uang gitu ya. Bobby yang punya kekayaan banyak itu, dia rela untuk ngejual motornya supaya apa yang Cindy pengen itu bisa dapat. Coba bayangin kalau ada orang tuh gini,
Nathan tuh lagi pengen sesuatu, tapi Nathan nggak bisa kebeli. Nathan nggak bisa dapat, sedangkan itu tuh adalah hal yang dibutuhkan banget sama Nathan. Dan aku tahu, aku nggak bisa beli langsung, tapi aku nih punya nih satu barang, aku punya TV misalkan. Punya TV, menurut aku itu berharga. Tapi karena aku tahu kamu butuh, aku rela untuk jual TV aku dapetin uangnya, dan aku rela untuk kasih uang itu supaya Nathan akhirnya bisa beli barang kepunyaan kamu itu. Iya. Gimana kalau kamu punya keluarga kayak gitu atau punya teman-temannya kayak gitu? Pasti ya solid banget dong, asik gitu kan. Asik banget ya. Iya. Dan rasanya, wah ini benar lebih dari keluarga gitu. Wah ini banyak orang, bayangin di satu tempat, banyak sekumpul orang-orang percaya Yesus semua. Dan mereka semua ngelakuin hal itu tanpa ada paksaan. Jadi mereka cuma benar-benar karena perhatian, mereka ngasih gitu aja gitu loh. Wah itu dahsyat banget sih kalau aku ya. Nah, terus ini nih, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi mereka juga ternyata nggak cuma ngumpul cuma seminggu sekali, tapi mereka pakai tuh bait Allah itu justru sebagai tempat bahwa benar-benar untuk muji Tuhan, menyembah Tuhan, dan dibilangnya berkumpul tiap-tiap hari. Banyak orang kan pikir gereja tuh cuma seminggu sekali, sisanya gedung kosong gitu kan. Tapi ternyata gereja atau tempat ibadah atau di sini disebutnya spesifik bait Allah, buat mereka itu adalah tempat berkomunitas, tempat mereka berkumpul bersama-sama untuk satu tujuan, menyembah Tuhan. Jadi bait Allah itu atau tempat ibadah itu bukan tempat ibadah tempat di mana harus tempat kumpul seminggu sekali dan yang lainnya dibilang kosong, tapi tempat di mana kita bisa berkumpul bersama-sama umat percaya yang lainnya, sama-sama menyembah Tuhan. Amin. Dan mereka memecahkan roti di mana? Di rumah masing-masing, secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Aku sih nggak mau terlalu jauh mengartikan hal ini. Kalau misalnya kita ngomong yang harafiah aja, yang biasa, memecahkan roti bisa aja bukan sekedar perjamuan kudus, tapi juga ini ngomongin tentang ini. Kalau misalkan kamu punya makanan, kalau kamu punya sesuatu yang bisa kamu bagi, yuk kita makan bareng-bareng, kita menikmatinya bersama-sama dan berfellowship sama-sama gitu loh. Ini sih hal yang udah gimana, nggak tahu, langka kali ya. Ya nggak sih, kamu pernah nggak sih ketemu sama satu persekutuan, gimana kalau ketemu tuh, kalau kita ketemu dalam persekutuan yang kita janjian bahwa seminggu sekali setiap hari Jumat ada persekutuan dalam rumah, terus orang bawa makanan, itu wajar. Tapi kalau setiap hari orang ngumpul dan berbagi, wah itu sih sadis sih, itu luar biasa sih kalau aku sih. Dan ini, mereka lakukan itu ya dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka ngelakuin itu benar-benar tulus. Dan mereka, mereka disukai sama semua orang. Semua orang tuh artinya nggak cuma orang yang percaya Yesus aja yang suka sama kehidupan mereka, tapi juga orang di luar Yesus juga suka sama cara hidupnya orang yang percaya Kristus ini. Ya siapa sih yang enggak? Kadang-kadang ya, kita itu suka mikir bahwa kalau kita menginjil atau menyampaikan kabar baik, atau kita ingin melayani Tuhan, itu kadang-kadang kita berpikir harus dimulai dengan hafal banyak ayat. Tapi sebenarnya orang di luar sana tuh nggak peduli seberapa ayat yang kita tahu dan kita hafal. Tapi mereka lebih peduli seberapa banyak kasih yang kita bisa tularkan kepada mereka. Seberapa banyak juga kita bisa mempertahankan kasih sama orang-orang yang sesama kita, yang percaya sama Yesus. Iya, betul. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau aku sih tadi ngeliat ini ya, banyak dari kita berusaha untuk untuk nunjukin kasih Tuhan. Orang kebanyakan bingung gitu loh, nunjukin kasih Tuhan tuh gimana sih caranya gitu kan. Sebenarnya caranya mudah aja sih. Kalau udah belajar dari firman ini, belajarnya hanya dengan gini. Ya tunjukin aja dulu dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu dulu deh. Iya. Nggak usah ngomongin yang susah-susah dulu deh. Tunjukin aja dulu, kamu sama orang-orang yang percaya di sekitar kamu bisa nggak memperhatikan mereka? Jangan dulu ngomong orang lain dulu yang perhatiin, kalau kamu sendiri nggak bisa memperhatikan orang-orang yang sekitar kamu sendiri. Banyak dari kita pengen nunjukin hal yang luar biasa dengan show off gitu ya, dengan nunjukin bahwa kalau misalkan kita nih benar-benar melayani Tuhan itu, bahwa wah nih lihat nih seberapa besar yang saya bisa kasih. Tapi sebenarnya adalah yang Tuhan ingin adalah gini, mulailah melayani satu dengan yang lainnya dengan lingkungan di mana kamu ada gitu kan. Iya. Nah, kamu suka bingung gak sih kalau gini, kok kayaknya dibedain antara pelayanan itu sebenarnya di mana sih posisinya, ada di gereja kah atau di luar gereja? Jadi aku belum ketemu nih
aku harus melakukan apa gitu. Jadi aku harus mulai dari mana dulu nih Kak Jo? Nah, kalau lihat dari ayat yang tadi, sebenarnya yang hal-hal yang pertama itu kita yang harus cek itu adalah ini. Jadi kalau kita mau melayani ya, kalau kita dalam pelayanan itu adalah sebenarnya kita tuh melayani itu konteksnya kepentingan siapa? Kepentingan siapa nih yang kita layanin? Apakah pelayanan itu untuk diri saya agar saya melakukan sesuatu itu untuk dilihat orang bahwa saya pelayanan gitu kan? Atau sebenarnya saya tuh pelayanan itu sebenarnya untuk apa? Untuk pertama, tujuannya cuma satu, hanya untuk Tuhan aja. Agar Tuhan disenangkan melalui apa yang saya lakukan. Iya. Dengan cara saya bisa jadi berkat buat banyak orang gitu loh. Itu pertama. Terus agendanya itu siapa gitu loh. Ada banyak orang juga melihat bahwa wah kalau misalnya kita pelayanan itu berarti kita tuh harus ada di tempat yang saat ini ada banyak orang berada, maka saya ada di sana. Sekarang orang lagi pada misalkan, wah orang tuh lagi senang-senang semua ada di sosial media sehingga orang tuh harus jadi pastogram misalkan gitu kan. Wah berarti gue tuh harus di sana juga nih. Nanti ada lagi tren lagi yang baru di musik gitu. Wah berarti gue tuh harus bisa main musik juga nih. Dan akhirnya semua orang bingung. Ntar dulu, ini kalau saya harus jadi A, saya harus jadi B, saya harus jadi C. Terus sebenarnya saya tuh harus apa gitu harus saya lakuin. Nah intinya bukan masalah gini. Intinya bukan masalah bahwa di mana kita beradanya. Tapi intinya adalah gini, apa sih yang bisa kita lakukan ketika Tuhan percayakan kita ada tempat tertentu. Misalnya gini, kamu ada di sekolah, ketika kamu jadi di sekolah, kamu Nathan masih sekolah kan saat ini kan? Iya. Waktu Nathan masih sekolah, Nathan pada waktu Nathan punya nilai yang bagus gitu, nilai yang baik, yang terbaik gitu loh. Mau nggak Nathan nggak cuma sekedar ke sekolah hanya terus sudah dapat nilai terbaik terus pulang, tapi Nathan mau nggak untuk ngajarin juga teman-teman yang lain? Ya pasti mau sih Kak. Soalnya kan ya di luar sana juga apa ada yang lebih apa kekurangan daripada Nathan gitu kan. Betul kan? Jadi ya kalau misalnya ada kesempatan ya saya coba kasih tahu gitu kan. Coba apa bisa membuat mereka lebih baik gitu kan. Betul. Selalu membagikan ilmu kita juga gitu kan kepada orang yang tidak mengerti gitu. Betul. Nah, seringkali itu kita ngerasa kita tuh baru bisa jadi berkat buat banyak orang kalau kita itu udah dapat yang terbaik dulu, kalau kita itu udah punya dulu. Padahal kita tuh bisa jadi berkat buat banyak orang gitu ya, dengan cara kita ngajarin mereka, kayak tadi di sekolah gitu ya, punya nilai yang bagus. Kita bisa mulai dari hal yang kecil aja dulu. Saya sekolah, saya ngerti satu hal, ada teman saya yang mungkin ketinggalan nilainya, saya bisa deketin dia, mau nggak gue ajarin, mau nggak aku ajarin nih, ini aku lumayan nih ngerti nih. Karena ketika kamu bisa membuat dia mengerti dan kamu mulai menularkan kasih sama dia, kamu tuh dengan sendirinya sedang melayani di situ sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal pelayanan, itu tuh nggak bicara soal terbatas, hanya bicara soal tempat. Tapi kita tuh bisa melayani di mana aja. Iya. Ketika kamu di sekolah, kamu bisa melayani di sekolah dengan cara lihat ada orang-orang sekitar kamu, teman-teman kamu yang mungkin saat ini kamu perlu bantu untuk kamu ngajarin mereka. Lihat di mana mungkin lingkungan tempat tinggal kita nih. Lihat aja teman-teman, tempat tinggal kita sendiri saat ini ada nggak yang lagi butuhkan pertolongan? Ada nggak yang lagi butuh perhatian? Iya. Kita seringkali cuma datang ke rumah, lewat ada orang yang butuh pertolongan, kita lewat aja gitu. Tapi sebenarnya kita bisa jadi berkat buat mereka. Jadi pertama, masalah pelayanan itu bukan masalah tempat. Maksudnya bukan hanya terbatas di gereja aja, tapi juga di mana kita dibutuhkan, kita bisa melakukannya. Nah, ada satu firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23 ya, bahwa gini, firman Tuhan bilang bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu kerjakan, lakukanlah sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kalau misalnya kita melayani Tuhan, itu nggak dibedain gini, oke, kalau misalkan di gereja itu pelayanan, kalau di luar gereja itu bukan pelayanan. Yang kalau gereja itu rohani, kalau yang ini non rohani. Enggak. Mau itu di dalam gereja, mau itu di luar gereja, sikap kita sebenarnya adalah melayani. Kita itu pelayanan itu ketika kita kenal Tuhan dan kita mau ngelakuin sesuatu sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam talenta kehidupan kita. Iya. Jadi kalau misalkan Nathan ngerasa bahwa Nathan punya kemampuan lebih, misalkan di sekolah, dan di sekolah mungkin kita dari 12 pelajaran Nathan bisa kuat di satu pelajaran misalnya matematika misalkan gitu ya. Dan Nathan mau ngajarin teman Nathan. Iya.
Itu teman tuh Nathan tuh udah pelayanan. Nathan misalkan pulang ke rumah, pas di rumah ngelihat ada tetangga kamu ngelihat ada orang di dekat kamu butuh pertolongan, dan kamu ngelihat, wih kayaknya orang ini kayaknya butuh makan gitu. Karena kamu mungkin bukan keluarga yang berada, tapi kamu tahu bahwa kalau kamu bisa memberi sebagian dari apa yang kamu punya, kamu paling nggak udah menolong orang tersebut. Iya. Kita nggak bisa nolong banyak orang, tapi paling nggak kita bisa menolong satu orang kan. Itu Iya, juga udah betul. pelayanan. Jadi sebetulnya kalau saya ngomong pelayanan, bukan dari seberapa banyak yang kita punya, atau bukan juga berasal dari gini, apa sih yang saya harus tunggu dulu, saya harus punya segala sesuatu dulu. Enggak, tapi kita bisa memberikan dari yang paling kecil dulu, sehingga kita juga bisa melayani Tuhan dengan yang terkecil itu. Dan apa ya, saya pikir kalau misalkan kita ngerti bahwa agenda pelayanan kita yang utama itu adalah orang-orang yang terdekat kita dulu, mulai dari anak-anak terdekat, kalau kamu tanyain dari mana, dan kita nggak perlu juga sampai wah punya sesuatu yang benar-benar ini yang harus saya lakuin, tapi mulai dari hal yang paling kecil aja dulu. Iya. Di sekitar kamu, ya dari orang sekitar kamu, dan mulai dari hal yang paling spesifik yang Tuhan kasih gitu. Jadi ya Tuhan Yesus saja kan datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani kan. Benar. Jadi masa kita yang justru nggak mau punya kepedulian gitu kan untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi pasti ada banyak dong yang bisa kita lakukan kan. Jadi tapi Kak, ada satu lagi nih. Aku sebenarnya nih pantas nggak sih Kak untuk melayani Tuhan? Aku ini kan orangnya juga punya banyak kekurangannya nih Kak. Kalau misalkan melayani Tuhan itu nggak bicara pantas nggak pantas sih sebenarnya gitu kan. Tadi kan kamu udah kutip satu ayat yang bagus banget tuh, bahwa Tuhan datang tuh untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Iya. Justru satu hal yang Tuhan ngelihat itu gini, di Lukas 5:32 firman Tuhan bilang gini, Yesus bilang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Jadi Tuhan tuh datang tuh gini, dia nggak datang buat orang yang ngerasa bahwa dirinya udah sempurna, udah baik, tapi dia datang justru untuk kita. Nah, ketika Tuhan udah datang untuk melayani kita, ketika Tuhan udah datang dalam kehidupan kita, bagian dari kita sebagai tanda ucapan syukur kita pada Tuhan adalah apa? Melayani sesama kita. Jangan lihat kekurangan dari fisik, jangan lihat dari kekurangan dari ekonomi, jangan lihat dari kekurangan dari finansial kita. Iya. Tapi lihat dari bagaimana ketika Tuhan udah menyentuh hidup kita, dan ketika itu juga kita bisa belajar untuk menyentuh hidup orang lain lewat kehidupan kita. Amin. Gitu. Ya, jadi sekarang kita bisa belajar ya bahwa yang namanya pelayanan itu bukan masalah ada di gereja bahwa itu pelayanan, kalau di luar gereja itu bukan pelayanan. Yang namanya pelayanan itu bukan masalah harus dipandang orang. Iya. Ya kan, masalah pelayanan itu bukan masalah bahwa wah berapa banyak jadwal yang saya punya, enggak. Tapi masalah pelayanan itu adalah masalah bagaimana bahwa sebenarnya saya sedang benar-benar melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu adalah melayani orang-orang yang di sekitar kita. Iya. Melayani Tuhan itu adalah mulai dari hal-hal yang talenta yang sudah Tuhan titipkan pertama kali dalam kehidupan kita. Melayani itu dari hal yang paling kecil, ketika mungkin ada di sekolah kamu, orang yang mungkin ada kerja, mungkin orang yang udah kuliah, mungkin orang itu ada di tempat dimanapun Tuhan tempatkan, dan kamu bisa melakukan untuk orang lain, kamu juga sedang melayani Tuhan saat itu juga, karena melayani tidak ada tempat dan waktu. Kalau dari kamu sendiri, apa yang kira-kira kamu bisa ambil dari sini? Ya seperti bilang Kak Jo tadi bilang sih, ya kita melayani Tuhan ya bisa dari hal kecil dulu kan. Seperti saya yang membantuin teman saya yang kurang ngerti dalam pembelajarannya, itu juga udah termasuk melayani Tuhan. Betul. Kan. Jadi ya kita Tuhan aja kan datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kan? Iya. Jadi kita juga bisa banyak melakukan banyak hal lah gitu. Awalnya kan juga kita dari orang sekitar kita aja dulu kan. Betul. Lingkungan kita dulu kan gitu, Kak Jo. Betul. Jadi seringkali ya kita terpusat sama orang-orang yang wah saya udah dapat apa nih, kira-kira kalau saya ngelakuin ini saya bakal dapat apa. Nah, itu bukan pelayanan. Kalau misalnya kita pelayanan, kita bilang bahwa kita pelayanan, tapi kita misalkan misalnya kita pelayanan musik misalkan di gereja, tapi kita pada waktu pelayanan itu kita wah lihat nih gue jago nih, dalam hati kita bilang wah lihat nih aku udah bisa ngelakuin ini nih, saya udah bisa nih. Itu bukan pelayanan. Kenapa? Karena pusatnya adalah diri kamu. Iya. Karena pelayanan sebenarnya adalah berpusat sama Tuhan.
dan bukan diri kamu. Dan pesan yang berikutnya adalah apa? Kita juga bisa jadi berkat buat orang lain dan orang lain bisa ngelihat kasih Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Oke, dan teman-teman saat ini juga kalau misalkan kamu Sobat Kingdom Generation ngelihat bahwa wah, aku bisa lakuin apa ya? Coba lihat apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang sekitar kita yang saat ini membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin saat ini juga kamu lagi bingung, wah, selama ini aku selalu mikir bahwa pelayanan itu ada di dalam gereja. Enggak, karena pelayanan itu tidak harus terus di dalam gereja. Tapi juga kamu bisa lakukan di luar gereja, dimanapun Tuhan tempatkan kamu. Kamu lagi sekolah, kamu tempat kerja, kamu sudah melayani Tuhan. Karena firman Tuhan tadi bilang, apa yang kamu kerjakan, lakukanlah sama seperti untuk Tuhan. Yuk, saatnya kita mau berdoa buat teman-teman semua yang menyaksikan acara pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami doa untuk setiap teman-teman kami yang menyaksikan acara ini ya Tuhan Yesus. Mereka yang punya kerinduan saat ini untuk melayani Tuhan, tapi mereka nggak tahu mereka harus mulai dari mana. Kami doa ya Tuhan Yesus, biarlah setiap dari kami juga bisa mengembangkan setiap talenta yang sudah Tuhan titipkan untuk kami juga bisa jadi berkat buat banyak orang. Ketika kami diberikan kelebihan akan sesuatu, berikan kelebihan nilai mungkin karena kami bisa pintar pada sesuatu, kami mau jadi orang yang mau mengajarkan lagi pada orang lain. Kami mungkin punya sesuatu yang bisa kami bagikan, kami berikan kepada orang-orang sekitar kami mau lakukan hal itu. Karena dasarnya adalah kami cinta sama Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kami dalam kehidupan kami. Sebagai tanda ucapan syukur kami mau berikan kepada mereka. Sebagai tanda syukur, sebagai tanda kami mengasihi mereka juga Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang juga bisa melihat bahwa orang yang bersama dengan Tuhan, mereka punya rasa tulus hati untuk bisa memberkati banyak orang. Dan ada banyak orang juga bisa datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah pakai hidup kami dan pada hari ini kami bisa mengerti bahwa arti pelayanan sesungguhnya adalah berkorban untuk begitu banyak orang. Kami juga mau saling berbagi pada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Amin. Amin. Nah, kalau tadi kita sempat dengar bahwa firman Tuhan bilang bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi juga orang yang berdosa. Ternyata ada banyak orang-orang yang dipakai Tuhan, yang awalnya mereka ngerasa bahwa wah, mereka adalah orang yang udah tua, mereka ngerasa bahwa kayaknya mereka juga nggak bisa ngelakuin apa-apa, banyak dosa yang udah mereka lakuin. Tapi percayalah, justru pelayanan dimulai dari orang-orang yang tadinya merasa nggak layak, tapi akhirnya Tuhan layakkan. Dari kehidupan kita yang mungkin kelam, Tuhan bisa bawa kita menjadi sesuatu pesan buat orang lain. Hidup yang berantakan, itu bisa jadi pesan juga buat orang lain. Dan ada satu buah video yang saat ini kita mau pasang buat teman-teman saksikan, bagaimana dari segala sesuatu yang mungkin nol, segala sesuatu yang tadinya nggak mungkin, menjadi hal yang luar biasa buat orang lain. Apa kamu berpikir kayaknya Tuhan nggak mungkin pakai hidup saya? Apa kamu pikir Tuhan hanya mau pakai orang yang punya kualifikasi sempurna? Mari kita lihat lebih dekat. Musa bukanlah seorang pembicara yang hebat. Yunus orang yang lari dari Tuhan. Yakub adalah seorang pembohong. Nuh pernah mabuk. Rahab adalah seorang pelacur. Daud pernah terlibat kasus perselingkuhan. Yeremia pernah mengalami depresi. Sering banget. Salomo adalah raja yang penuh hikmat dan kaya, tapi cara hidupnya memprihatinkan. Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar-benar miskin. Timotius adalah seseorang yang terlalu muda. Abraham terlalu tua. Lazarus pernah mati. Sarah adalah wanita yang mandul. Naomi seorang janda. Gideon dan Thomas keduanya adalah orang yang ragu-ragu. Sarah juga sama. Petrus adalah orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Yakobus dan Yohanes merasa orang yang paling benar. Paulus adalah orang yang gak sabaran. Sama seperti Petrus dan juga Musa, tapi sebenarnya banyak yang seperti itu. Tentaranya Allah tidak ada yang sempurna, tidak ada yang pernah sempurna. Mereka adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Kalau kamu merasa seperti itu, kamu gak sendirian. Oke Sobat Kingdom Generation,
Semoga video tadi yang sudah kamu saksikan itu bisa jadi berkat buat kita dan kita disadari bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai apa saja untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain. Dan pelayanan itu dimulai dari kehidupan kita yang mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dan kalau kamu punya pertanyaan, silahkan kamu bisa tuliskan di kolom chat atau kolom komen. Dan kita ketemu lagi di Kingdom Generation berikutnya. Saya Joe. Saya dan Nathan. Nathan akan menemani kamu lagi di Kingdom Generation. Tuhan Yesus memberkati.